investasi yang tidak pernah gagal, investasi yang paling menguntungkan itu investasi di pendidikan. Tantangannya berbeda, tiap masa, tiap zaman itu berbeda. Masing-masing punya permasalahannya sendiri. Tapi sekarang ini yang dibutuhkan. Sekarang kita kan mengalami Indonesia itu bonus demografi. Ya. Bonus demografi sedang mengalami bonus demografi. Tinggal manfaatnya mau dimanfaatkan seperti apa di bonus demografi itu. Kalau generasi Z tidak dibekali dengan value yang cukup, pasti keteteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Mansaku. Kembali lagi bersama saya Alfia di podcast Man Satu Kuningan. Nah, ini bukan pertama kali saya duduk di podcast Man Satu Kuningan, tetapi ini pertama kali saya duduk bersama tamu yang terhormat nih. Dan saya juga kali ini ditemani bersama Pak Rian dan Pak Ucin yang berasal dari Man Satu Kuningan pula. Oke, dari Pak Rian boleh kenalan dulu nih. Hai sahabat Matsaku, kembali lagi bersama kita di podcast Man Satu Kuningan di Matsaku TV, Mansaku TV, ya. Podcastnya Man Satu Kuningan. Alfia, hari ini bahasan kita mungkin agak sedikit lebar ya. Oh, nanti tentu kita dong. sedikit membahas tentang Gen Z ya kayaknya. Iya, Gen Z. Sebelum ke situ Alfia ini, kira-kira Alfia sibuk apa ini? Saya sendiri ya? Sibuk. Iya, saya sekolah di sini. Saya di podcast. Di podcast. Terus ya. Iya, betul sekali. Anak boarding juga kan ya? Iya, saya anak boarding, sekolah di sini. Alhamdulillah sih disibukkan dengan hal-hal yang positif ya, dengan berbagai kegiatan yang seru, yang sangat mendukung saya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Baru naik kelas ya? Iya, saya juga baru naik kelas. Tadinya kelas 10. Nah, sekarang saya naik ke kelas 11. Kira-kira di kelasnya ini berprestasi nggak nih Alfia ini? Kenapa? Peringkat keberapa nih? Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat pertama. Wih, mantap, luar biasa. Jadi ini membuktikan ya, meskipun aktif di sana di sini, di podcast juga aktif ya Alfia. Alhamdulillah. Udah punya program sendiri, Programnya juga udah ada. Kali bisa dicek di channel kami. Channel Man Satu TV ya? Iya, Man Satu TV. Channel Man Satu TV nanti ada channel khusus Alfia. Oke Alfia, hari ini bahasanya kan tentang Gen Z ya? Iya, betul. Ini di sini kita ada tamu undangan ya, yang terhormat. Kita kehadiran tamu yang luar biasa spesial nih Alfia. Iya, sangat spesial sekali. Mana Pak Kaur? Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan boleh deh. Kebetulan langsung kita datangkan kokojonya gitu ya. Yang selamat datang di Man Satu Kuningan. Selamat datang juga di podcast Man Satu Kuningan. Terutama yang membidangi masalah madrasah. Betul sekali. Kalau gitu langsung saja mungkin kita kenalan ya. Boleh, langsung kenalan saja. Pak, boleh memperkenalkan diri Pak? Iya, boleh. Luar biasa ini diundang. Saya kalau tidak salah di undangan itu sudah lama ya? Sudah lama ini. Sebulan yang lalu kalau nggak salah. Sebulan yang lalu. 1 bulan yang lalu undangan untuk mengisi podcast di apa nih TV apa nih? Mansaku TV. Luar biasa, pertama dan pionir untuk madrasah terutama. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, pertama ya? Pertama di Kabupaten Kuningan. Sebenarnya sih ada. Cuman mungkin kita yang lebih ini aja sih. Lebih sering, maksudnya lebih sering ini. We are not the first, but we are the best. Nah, mudah-mudahan bisa jadi logo tuh apa? Bukan yang pertama, jadi tapi moto. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Amin. bisa semakin lebih baik ke depan. Ini saya lihat perkembangannya luar biasa. Podcast di Mansaku ini konten-kontennya luar biasa. Sempat beberapa kali lihat video itu. Yang terakhir itu Pak Kepala Kantor ya. Alhamdulillah bisa mengisi Mansaku. Mudah-mudahan viewersnya terus bertambah. Amin. Jadi apa namanya? Like, subscribe and comment. Jangan lupa. Kebetulan saya tukang nonton YouTube nih. Saya nonton YouTube Next Carlos gitu. Wah, makanan itu mah. Sama dong. Sama Pak, sama. Penyuka makanan. Makan keliling Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Imam Sunandar. Saya kebetulan menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kuningan, di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.
Saya di madrasah itu sudah dari tahun di seksi madrasah itu di tahun 2019. 2019 lama ya Pak? 19 berarti jalan 5 tahun lah, hampir 5 tahun. Jadi sedikit banyaknya sudah hafal lah. Sebelumnya kalau nggak salah di UP ya Pak ya, Ya, di saya kepegawaian ya kalau dulu. Kebetulan pertama tuh ya. saya diangkat itu di kepegawaian. Ini kebetulan saya juga teman satu SMA nih dengan Pak Kaur. Teman satu SMP, satu SMA dengan Pak Kaur. Ya, Jadi, soalnya sudah kami- tahu lah dalamannya. Wah, dalamnya tahu lah. Kami Iya, dalamnya tahu. Kami besar bersama, tumbuh bersama. gitu. Pahit manis bersama ya. Saya Jatuh bangun bersama. Jatuh bangun bersama juga. Saya juga Tapi kadang kok tidak membesar bersama Saya Pak. sih- Bareng-bareng nih sama saya. awalnya juga kaget ketika pas tahu pengumuman, wah kok ada nama Pak Imam gitu ya di yang lulus di tes PNS di Kemenag gitu. Jadi jangan-jangan imam yang ini bukan sih ya? Saya telepon Pak teh. Oh iya teman. Soalnya nggak ada basic sama sekali tentang maksudnya di jurusan keagamaan. Beliau kan kuliahnya di tentang komputer gitu dan keseharian juga saya kira kita jauh ya Mam ya Jauh, dari jauh. hal-hal yang berbau madrasah, berbau pesantren atau apapun kita mulai dari SD, SMP, SMA tuh kita berkecimpung di pendidikan umum seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah kami berdua bersama lagi ya gitu Benar. dan ya sebisa mungkin kita beradaptasi berkecimpung di dunia kemadrasahan seperti itu. Alhamdulillah lah gitu. Dan saya juga merasa bangga sebagai sahabatnya dari kecil. Jadi Sekarang cukup- beliau sudah cukup menjadi surprise ya. menjadi atasan saya, sudah menjadi wah memang luar biasa lah beliau saya kira. Saya Luar Jadi biasa. tahu-tahu aja udah jadi gitu ya. Ya. Op LTK Tidak disangka-sangka gitu. Tidak disangka-sangka. Ya, Memang luar biasa. yang namanya qadarullah ya takdir Allah itu Ya. kita nggak ada yang tahu. iya, betul. Semua saya, yang saya juga sama dari kecil tidak pernah bercita-cita menjadi TU tuh nggak ya memang kalau anak-anak ditanya tuh cita-cita kamu mau jadi apa? Pengen jadi dokter, jadi presiden, polisi, pilot ya yang kayak gitu nggak pernah ada yang cita-cita saya menjadi tata usaha kan nggak ada ya nggak tiba-tiba aja kerja di tata usaha tiba-tiba aja jadi KURTU kan tidak pernah direncanakan sebelumnya tapi mungkin itu yang Allah yang berikan yang terbaik yang mungkin sampai saat ini buat saya sendiri khususnya dan mungkin bagi Kang Imam juga gitu. jalannya mungkin Mungkin seperti itu itu. sudah jalannya gitu sudah ya. seperti itu. Nggak ada, kita nggak ada bayangan. Nggak ada dari bayangannya, awal. Pak. Nggak ada bayangan Untuk sama sekali. berkarir sebagai PNS, apalagi PNS di juga Kementerian nggak, Agama. ya. Tapi ya jalannya memang seperti itu. Tapi nih buat generasi muda barangkali apa ya Iya. untuk Alfia sebagai Gen Z ya. Iya. Nah, kalau Pak Gen Z itu kelahiran 97 sampai 97 sampai 2012. Iya, Iya. Gen Z itu 2000. Nanti saya juga termasuk Gen Z. Iya, Iya. Kalau 97 kalau sampai kita gen apa, Bang? 2012. Kalau kita gen apa nih? Kita milenial. Milenial ya. bukan milenium Pak. Nah, Gen Z mungkin nih kalangan anak-anak madrasah yang sekarang mungkin ya Pak ya itu kebanyakan mungkin generasi Z semuanya. Panggilannya ya, sebutannya. Nah itu mungkin salah satu mungkin Pak PLTK sih apa namanya sekarang kan Alfia sedang menempuh pendidikan di sini. Nah Iya, gambarannya mungkin seperti itu meskipun kita tidak tahu ya nanti nasib kita seperti apa, tapi kita berikan yang terbaik di Iya, saat pastinya. ini untuk kedepannya. Karena gini ada pepatah bilang karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Tentunya selama belajar mungkin Pak Kaur juga Pak Kasih Pak PLT tentu luar biasa usahanya sungguh-sungguh juga ya. Mungkin Seperti itu maksudnya Alfia sekarang alhamdulillah peringkat 1 terus tingkatkan luar prestasinya. biasa. Iya. Saya dengar kan Alfia bukan ini ya, kakaknya dari luar kota ya. Dari luar Iya. kota, iya. Jauh-jauh dari Iya. Bogor Mas ya. Iya, saya ini sebenarnya lahir di Kuningan. Boleh di Kuningan. Lahir di Kuningan, tinggal di Kuningan tuh sekitar 4 tahun gitu. Nah, setelah itu merantau orang tua saya dan saya pun ikut dong pastinya ke Bogor. Setelah itu tinggallah di Bogor. Sekolah Tapi di Bogor, sekolah di Pak Bogor. PLT Iya, kasih sekolah perlu di Bogor. diketahui juga ternyata orang tuanya Alfia juga masih teman dengan Pak ternyata. Kaur. Iya, ternyata. Aduh. Gimana sejarahnya ini Pak Kaur? Nggak tahu nih. Ternyata dunia itu Benar-benar ya. Bogor kan dari Bogor ya? Iya, dari Bogor Bogor. ke Kuningan. Iya. Bisa ketemu lagi sama Pak Kaur yang dulu kuliahnya bareng sama ibunya Oh Alfia gitu. iya betul. Jadi kan saya tuh ketemu Alfia tuh karena memang saya memantau siswa yang punya potensi ya. Dan ternyata Alfia tuh banyak sekali tampil. Jadi saya juga melihat kayaknya sih Alfia tuh siswa yang cukup punya potensi untuk dikembangkan, baik itu di public speakingnya, baik di hal apapun lah, akademisnya juga. Ya, jadi akhirnya kita sudah mulai dekat ya. Iya. Banyak juga kita bikin konten-konten seperti kemarin ada kita bedah buku, kemudian podcast juga ya. Jadi Iya, banyak pernah. lah, banyak. Jadi
Jadi kita sempat sering komunikasi juga gitu. Nah, tiba-tiba suatu saat Alfia nge-WA gitu ya. Bapak dulu kuliah KKN di Citapen ya katanya. Loh, kok tahu? Emang Alfia orang Citapen? Bukan, cina mama saya dulu KKN bareng sama bapak. Luar biasa. Emang siapa namanya ibunya? Si itu. Oh iya, itu Mas angkatan. Waduh. Angkatan. Jadi- Jadi memang Pak Kasih. Dunia ini sempit ternyata ya. Jauh-jauh dari Bogor ternyata. Ujungnya orang dekat juga gitu, nyambung Pak gitu ya. Kasih Nggak terpisah dengan nyangka. Pak Kaur ketemu lagi nih. Iya. Sini Alfia terpisah juga ya. Ibunya Iya. tapi ketemu dengan Ketemu anak. lagi Ya, sama- Sama orang tua Varian juga ternyata masih satu. masih kali temenan ya, sama- masih kenalan dengan Aduh. orang tuanya Pak Kaur. dunia ini sempit sekali. Dunia sempit. Iya. Ngomong Pak Kasih PLT Kasih ya. Pak sekarang itu berarti di madrasah lagi sibuk menggadang-gadang program apa ya Pak kira-kira? Ya, di madrasah itu sekarang nih pada saat ini direkam, diambil ini sekarang sedang dilaksanakan KSM. KSM tingkat provinsi. KSM itu kompetisi sains madrasah. Kompetensi. Itu kegiatan rutin tahunan. Tahunan. Kegiatan terkait dengan sains itu rutin dilaksanakan tiap tahun. Kebetulan sekarang sudah memasuki tahap seleksi provinsi. Mudah-mudahan nanti Kuningan nih ada nih Alhamdulillah. yang mewakili Jawa Barat untuk berlaga di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Ternate Oh Ternate. di Maluku Utara. Ajak-ajak dong ya nanti kalau ke sana. Iya. Mau dong naik pesawat. Kalau harusnya kalau ada perwakilan dari Wah, Satu sayang Kuningan sekali ya. itu Sayang sekali, nanti ya. berangkat sebagai officialnya. Iya. Mas satu tuh bukannya nggak ada perwakilan, cuman gitu, kemarin kita peringkat 4 ya, atau peringkat 3. Jadi Iya. batas akhir lolos tuh. Aduh, Kemarin sayang itu sekali kita ya, ambilnya sedikit lagi. 5%. 5%. Sedikit lagi itu. 5% dari jumlah peserta itu yang menjadi perwakilan. Jadi nggak ada juara 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Jadi diambilnya 5% untuk mewakili tingkat kabupaten, untuk mewakili tingkat provinsi. Saya doakan lah, 5%. saya sangat doakan mudah-mudahan dari Kuningan, dari madrasah manapun, mudah-mudahan Ya. nanti ada yang lolos ya. Sekarang sudah tidak berbicara mana madrasah negeri, madrasah swasta. Iya, sama yang aja penting ya. madrasah dari Kabupaten Kuningan. Dan sekolah sih sekarang sekolah. Soalnya biasanya kalau Pak Imam ini kemana-mana tuh suka ngajak gitu, jadi kali aja gitu, jadi penumpang gelap gitu ya. Ya, itu yang mungkin menyasar ke siswa itu yang paling dekat Ngarep itu ya. programnya itu. Programnya itu KSM. Mungkin nanti Ya KSM juga menjadi tolak ukur mungkin ya bagi Iya, tolak keberhasilan sebuah madrasah ya. sekarang kan tolak ukur madrasah standar kan sekarang sudah banyak ujian sekarang tidak bisa dijadikan standar. Iya Iya, betul. benar. Karena soal yang menyusun tingkat satuan pendidikan. Nah, Iya. itu. Makanya salah satu parameternya kesuksesan madrasah Madrasah itu itu ya. mana sih prestasinya yaitu dari juara-juara lomba. Sekarang nggak ada ini sih, nggak ada ujian nasional. Nggak ada. ya. Nggak ada. Ketika Nggak kayak kita dulu gitu ya, ketika Tanas. diadukan dengan apa namanya sekolah lain, Sekolah mah itu yang lain. muncul prestasinya Iya, kelihatan. Kalau dulu kan muncul prestasi kita kalau lulus di NEM. Di NEM. Di zaman saya NEM kan. Nem. Eptanas, Berapapun juga itu lulus siapa ya? Iya, Kalau masuk ke jenjang yang lebih tinggi pakai dasarnya dasar NEM. dasar Nem. Nilainya berapa Pak nemnya? Macam-macam, Macam-macam tergantung sekolah yang kita tuju. Tapi biasanya kalau nem tuh bisa di bawah ya, di angka 10 juga bisa kan? 40-an, kalau dulu mah kita zaman masih kita 40-an. mah 40, 41, 39. Karena pakainya kan dulu kan nggak ada nilai minimal. Nggak ada. Pas pakainya passing grade kan Passing masuk grade. gitu. Di ranking masuk ke jenjang yang lebih tinggi, di ranking mana yang lebih tinggi ya itu yang masuk. Ya, termasuk Itu passing grade. ini kelebihan madrasah ya, sekarang itu madrasah tidak menggunakan zonasi ya dulu ya. Enggak, belum. Ini salah satu kelebihan Janganlah, madrasah, jangan Pak. sampai ya. Alhamdulillah. Ya itu Jangan sampai yang itu karena- harusnya yang lebih digali oleh madrasah peluang-peluang seperti peluang. tadi. Di kita tidak ada sistem zonasi, tidak ada seperti banyak kan apa namanya syarat-syarat. Makanya itu tapi ya kita cukup berbangga Iya. lah. Iya. Cukup berbangga madrasah itu sudah mulai pilihan utama bagi Pilihan utama, masyarakat. betul. Karena zonasi sendiri mungkin punya banyak kelemahan ya, Pak ya. Ya tujuan zonasi Di antaranya kan- tujuan zonasi memang bagus. Salah Bagus ya. satunya untuk pemerataan pendidikan, betul. pendidikan. Cuman bagi Tapi, sekolah yang sudah berkualitas itu secara tidak langsung ya. Karena kan namanya zonasi kan kita tidak tahu apakah qualified atau tidak Iya. siswa tersebut Ya, gitu. tapi kan harusnya sekolah itu tadi jangan berada terus di zona nyaman. Iya, Ketika mereka terus berprestasi karena inputnya memang bagus gitu. Ya. Betul. Inputnya sudah bagus ya Pak? Iya, betul. inputnya kan bagus. Betul. Inputnya bagus. Tapi ya gimana caranya sekarang input yang memang
secara ini heterogen. Heterogen. Kalau dulu kan homogen lah. Homogen. Yang prestasinya bagus, name-nya tinggi masuk kan. Ranking 1, 2, 3 masuk, ya, nah, terima ranking 1, 2, 3 masuk ke sekolah-sekolah favorit itu, ya inputnya bagus, tinggal Kayak saya juga dulu kan waktu SMP pinter emang. ya, tinggal dipoles aja. Tinggal dipoles. Diadu sama juara-juara dari sekolah lain ya udah. Kebetulan saya dulu masuk di SD-nya saya SD Cijoho. Oh, SD Cijoho. SD Cijoho, SMP-nya SMP 1. Pada waktu itu memang favorit. Favorit. Pada waktu itu favorit SMP 1, terus SMA-nya SMA 2 bareng nih sama Pak Ucin, SMP SMA bareng. Jadi kita mah tengah-tengah aja Bang. Ya, Tengah aja. sama Pak Ucin kita di SMA Tapi 2. nggak kalah ya Alfia di Man Satu Kuningan juga tentu Enggak favorit. dong. Enggak lah. Juga enggak kalah. Itu makan Enggak, dulu maksudnya. itu dulu. Sekarang kan program Kementerian Agama salah satunya Iya. itu peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Ya, dengan gelontorkan program-program dari pusat. Sekarang kan ini sudah berjalan hampir 5 tahun ini. Iya. Di tahun 2000 sampai 2020 sampai dengan sekarang tahun terakhir itu sedang ada program REP MEQR itu REP itu Realizing Education Promise. Berarti mewujudkan janji-janji pendidikan. Iya. REP MEQR. Nah, MEQR. lanjutannya REP MEQR, Madrasah Education Quality Reform, berarti reformasi kualitas pendidikan di madrasah. Tujuannya itu peningkatan kualitas pendidikan. Banyak itu ada semuanya, ada 4 komponen. Keempatnya itu salah satunya itu terkait dengan penerapan EDM RKAM. EDM RKAM kan sudah mulai nih diterapkan. Kenapa sih ada EDM? Kan pertanyaan gitu. EDM nih buang-buang operator, tenaga dan lain sebagainya. Karena mereka belum melihat esensinya, manfaatnya. EDM itu sebetulnya itu terkait singkatannya itu evaluasi dari madrasah, evadir. Ya. Kalau self assessment. Iya. Konsepnya self assessment, madrasah menilai dirinya sendiri. Gitu, ya. Tapi diharapkan madrasah ketika menilai dirinya sendiri, nilainya itu ya seadanya. Iya, harusnya. Ya, harusnya seadanya. Kenapa? Biar ketahuan nih madrasah ini plusnya di mana, Kelemahannya di mana? strength-nya mana, Plus weakness-nya minusnya di mana, mana. itu Peluangnya kelihatan. di mana. Peluangnya di mana? Kelihatan. SWOT-nya. Analisis SWOT lah. Iya, analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity dan threat itu biar kelihatan. Nah, sebagai apa? Sebagai dasar nanti. Dikumpulkanlah tiap-tiap satuan pendidikan, tiap madrasah kumpulkan. Nanti secara regional, secara nasional ketahuan nih kekuatannya di mana madrasah itu sebagai bahan penentu kebijakan. Kan sekarang penentu kebijakan tidak bisa asal-ngasal bikin program, kan nggak bisa ngasal, harus ada analisisnya. Analisisnya. Lihatnya tadi di EDM. Mana sih yang kelemahannya di mana? Itu sebagai dasar nanti pembuatan program. Oh, rata-rata kalau di Kabupaten Kuningan lemahnya itu di pengembangan diri dan di sarana prasarana. Itu sudah jadi rahasia umum lah. Ya, Betul, Pak. Ya, memang kan Pak sekarang Teng. kepala sekolah tuh selain sebagai pimpinan di suatu madrasah, perannya juga kan sebagai manajer ya. Iya. Jadi beliau dituntut untuk bisa menganalisis seperti yang tadi disebutkan, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan, dan juga menghadapi ancaman-ancaman yang bisa membahayakan bagi kita itu. Mungkin kedepannya memang sarana memang sangat harus diperhatikan ya. Iya. Saya kasih. Betul, sarana miris ya kalau kita lihat memang apalagi di pedalaman ya Pak ya. Ya. Yang jauh jangkauan dari internet dan sebagainya. Nah itu memang sulit sekali ya untuk mengembangkan potensi, apalagi katanya ada istilah baru namanya apa, digitalisasi madrasah. Madrasah digital ya. Madrasah digital. Nah itu saya kira perlu juga peningkatan dalam hal itu. Apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang yang katanya Pak Kasih, anak Gen Z kan itu sangat dibutuhkan ya memang jaringan internet ya. Iya, betul, betul Anak Gen Z itu kenapa bisa dibilang Gen Z? Karena mulai munculnya media sosial lahir di arah itu tuh. Kancah munculnya kan 97 ya? 97 sampai tadi berapa? 2012. 2012 itu kan mulai bermunculan media-media sosial. Terima kasih. Apalagi kan gencar-gencar yang Kemenak sedang membuat berita-berita kan gitu. Alhamdulillah banyak berita dari Kemenak yang sangat positif sekali. Ya, dan itu mungkin nanti kedepannya bisa mengembangkan potensi-potensi madrasah. Ya. Jadi, nah, PR Gen Z itu kan tadi sebutkan ya kelahiran 97 sampai dengan 2012. Walaupun 97 itu bisa 97 lah sampai 2012 itu bisa dikatakan itu termasuknya digital native. Digital native itu apa gitu? Digital native itu mereka tumbuh dan besar, berkembang itu bersama kemajuan teknologi, bersama kemajuan digital. Nah, banyak tantangannya. Kalau sekarang kan sudah jelas lah. Kalau yang setelah apa namanya? Setelah generasi ini muncul generasi Alpha. Alpha mah bener-bener ini Alpha digital native pisan gitu. Kalau ini kan sedang berkembang. Nah, itu terus itulah PR-nya, tantangannya. Tantangannya kita tahu lah perkembangan teknologi selain mempunyai banyak nilai manfaat juga
menyimpan potensi yang Negatifnya juga sangat besar juga. Nanti kedepannya kan ini mungkin kan kalau istilah dalam komputer kan ada yang namanya brainware yang operatornya manusia, nanti mungkin operatornya juga robot ya. Iya. Udah zaman AI ya. Ya, udah sekarang tantangannya loh. Nanti tantangan pembelajaran sekarang sudah banyak nih seminar-seminar terkait dengan AI dengan pembelajaran. Sekarang kan malah kita nggak bisa menahan tadi untuk perkembangan artificial intelligence itu terkait dengan pembelajaran. Kita bisa menahan, kita bisa ngerem. Harusnya kita riding the wave. Riding the wave ya itu jalani aja, kita kendara itu, tumpangilah si arus itu, ikuti arus gitu kan. Riding the wave nggak bisa. Nanti mahasiswa-siswa, guru-guru ngasih tugas pakainya AI. Yang bagaimana tinggal sekarang para pengajar itu beradaptasi. Ya, saya juga kebetulan lagi sedang kuliah pasca sarjana. Ya itu tidak bisa menafikan bahwa manfaat AI itu ada. Makanya dosen itu tidak bisa melarang. Sekarang dosen itu tidak bisa melarang penggunaan tadi artificial intelligence mahasiswa mengerjakan tugas. Malah diajarin. Betul. Masalah diajarkan bagaimana memanfaatkannya itu. Itu perkembangan teknologi juga, Pak. Bisa. Nah, itu yang tadi ya kaitannya dengan sarana mungkin poin pertama ya, Pak Kasih. Iya, betul. Nah, saya melihat sendiri bahwa generasi sebelum Gen Z nih ya, dapat menghasilkan orang-orang yang luar biasa ya, tentunya yang dapat menjadi pemimpin pula, yang ya pokoknya hebat-hebat. Nah, jadi hacker juga ada. iya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak nih, menurut Bapak bagaimana atau apa yang dapat Gen Z lakukan agar bisa survive di zaman yang sekarang yang serba teknologi, bahkan yang dapat menghasilkan rata-rata anaknya itu jadi masih berusaha seperti itu. Bagaimana cara agar kita bisa tetap survive di dunia yang mungkin generasi Gen Z nih, Alvia sendiri mungkin Pak, kebingungan nih. Memang Gen Z tantangannya besar sekali gitu. Betul. Gimana caranya nih ya Pak Pele gitu biar bisa survive nanti di lingkungan. Saran-sarannya lah buat. Jadi setiap generasi itu punya masalah dan tantangannya sendiri. Iya betul. Kata siapa generasi kami lebih ringan? Kata siapa? Tidak. Ya. Kata siapa generasi hidup pada masanya ya mungkin ya Pak. Semua itu udah masanya. Semua tantangannya ada. Tantangannya berbeda. Tiap masa, tiap zaman itu berbeda. Masing-masing punya permasalahannya sendiri. Tapi sekarang ini yang dibutuhkan. Sekarang kita kan mengalami Indonesia itu bonus demografi. Bonus demografi sedang mengalami bonus demografi. Tinggal manfaatnya mau dimanfaatkan seperti apa deh bonus demografi itu. Ini potensi. Berarti menyimpan potensi dan menyimpan tadi juga menyimpan tantangan. Kita bukan menyebutkan bahaya tapi tantangan. Kita sebutkan tantangan. Selain menyimpan potensi nanti kenapa bonus demografi itu jadi warga Indonesia yang produktif itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada warga Indonesia yang non produktif. Berarti banyak nih manusia-manusia produktif di Indonesia sekarang itu bonus demografi. Sekarang muncul yang lahir-lahir baru. Targetnya apa kan? Kita 2045 menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas. Jangan sampai jangan sampai kita Indonesia cemas. Iya betul. Tapi yang sekarang kan Indonesia gemas. Bukan gemoy, bukan. Iya. Gemoy aku loh. Kan gemoy jadi menggemaskan. Itu Indonesia. Luar biasa. Nah, tantangannya itu apa sekarang yang perlu ditanamkan itu generasi sekarang untuk menghadapi itu. Nomor satu bukan akademik. Yang sekarang tuh yang paling penting value, nilai. Terutama core value, nilai-nilai dasar yang tadi sebagai bekal. Tantangannya kan tadi sudah sebutkan selain digital native apa ada sebagai positif dan negatifnya. Kalau generasi Z tidak dibekali dengan value yang cukup, pasti keteteran. Iya sih. Makanya itu tugas pendidik, tugas madrasah. Nah, itu betul, Pak. Madrasah itu harusnya mempunyai nilai plus itu di sini nih, di bagian value, di bagian tadi penanaman nilai-nilainya. Itu yang paling tugas madrasah yang paling ini. Justru madrasah itu harusnya punya nilai plus di sini. Karena di madrasah itu kan banyakkan nilainya adab. Iya betul, Apalagi yang pondok. Iya. Kan belajar kan adab. Belajar akidah akhlak. Adab dulu daripada ilmu. Jadi adab dulu prioritas. Value setelah punya value penting lah itu. Sekarang sudah nggak zaman takarannya juga bukan IQ lagi kan. Iya betul. Banyak ya Pak. Ada IQ, SQ, kemudian EQ, tambah lagi sekarang katanya ada Aki advanced question ya. Gitu. Kalau zaman dulu bola kan. ada QQ kalau zaman dulu. Jadi kan prioritas sudah bukan IQ lagi.
Tapi kan value yang perlu ada. Yang sekarang mulai hilang kan value. Percuma orang pintar tapi tidak punya tadi value. Jadi Value-nya. apa? Jadi penjahat. Ya. Jadi apa? Yang penting value. Kalau bahasa sederhananya mungkin value itu moral mungkin moral. Nggak, semacam moral ya. hati nurani atau Kalau di instansi biasanya ada istilah berakhlak mungkin itu. itu Ya, ya, akhlak, itu kan akhlak itu moral. core value sebagai Core ASN. value, ASN, Itu kan ya. berakhlak. Tapi kan kita bicara core Value value secara umum. umum, ya. Nah, banyak kok value kemandirian, tanggung Tanggung jawab, jawab. disiplin, disiplin. Itu kan core value yang perlu ditanamkan itu, bekalnya itu. Bekal. kejujuran. Kejujuran. Kalau core value-nya sudah ada, nanti mengikuti yang lain. Ya, betul. Betul. IQ juga mengikuti. Mengikuti. Terus soalnya kemarin kan saya nanya nih Alvia ke salah satu siswa ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pak, saya pengen jadi bos katanya. Wis. Lebih spesifik, apa bosnya katanya? Saya bos warkop Pak. Oh, punya banyak warung. Oh, gitu? Kopi, iya bilangnya Pak kayak Oh gitu. Sekarang udah punya berapa? Belum, Bapak. gitu. Itu mungkin Ini contoh. Contoh. Oh, contoh, Iya. kirain beneran. Katanya bos warkop gini nak. Kamu kalau mau rekrut orang tuh yang baik apa yang buruk? Yang baik Pak katanya. Terus kalau kamu mau rekrut orang kira-kira yang lihat ada sampah berserakan kemudian diambil atau dibiarkan Pak? Yang melihat sampah diambil Pak. Nah itu berarti salah satu pendidikan itu harusnya kamu nih belajar jadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Value, adab yang Iya. baik. Nah itu tolonglah. Silakan. Silakan mari. kalau orang pintar tuh banyak. Iya gitu. Tapi yang orang jujur tuh sekarang susah. Susah. Jadi Susah sekali. kita Nah, jadi bosnya iya. seperti itu kata saya tuh Pak. Oh iya Pak betul. Berarti harus jadi orang yang baik ya zaman sekarang. Iya kalau pengen Iya. sumpah jadi orang yang baik. Iya. Nah mungkin seperti itu ya gambarannya mungkin sedikit. Gitu ya Pak Kas ya maksudnya. betul. Terkait dengan tadi value. Value. Itu value yang mesti ditanamkan. Ada lagi nih kadang-kadang pertanyaan kalau ke Gen Z tuh Iya. ketika ditanya, sekarang ada cita-cita menjadi apa? Jadi YouTuber. Iya Pak. Jadi Betul Pak. influencer gitu kan sekarang ya. Anak-anak kelas 7, Pak, Heeh. mau jadi ini Pak, tapi malu saya. Apa sini bisik ke Bapak. Pak, saya mau jadi YouTuber. Kamu bagus, nggak apa-apa bagus. Saya kasih lihat Pak. Nih ada nih di Iya. Mansaku TV. Pak itu Bapak ya? Iya, silakan kamu. Oh Pak, saya mau juga Pak katanya. Ya udah nanti syuting di sana katanya. Dan memang faktanya gitu ya. Iya. Iya. Zaman sekarang kan memang Iya. dari YouTube juga atau dari medsos juga Bisa emang menghasilkan menghasilkan. gitu. Iya, betul. Tadi ini Bisa kan- menjadi salah satu profesi juga. Ini kan salah satu tadi ketika dunia digital itu menyimpan berbagai macam potensi. Potensi Iya. Pak, Betul. jelas. Ini jelas. Ini kan salah satu potensinya ini bisa menjual penghasilan terkait dengan monetisasi ya. Monetisasi. Iya. Semua aktivitas di sosial media kita bisa monetisasi. Betul. Sekarang yang banyak nih status-status di teman-teman saya udah jadi Shopee affiliate kan. Iya, betul Iya. Pak, betul. Sophia Itu Media. kan Iya, itu betul. kan bisa monetisasi Iya. dari sana. endorse. Kalau YouTube kan sudah jelas. Jelas, YouTube sudah iya. duluan. YouTube sudah duluan. Semua platform lah, semua Platform. platform sosial media ini. Ini kebetulan saya dulu salah satu penggiat sosial media di Kuningan. Saya bikin startup. Oh, Saya punya startup. Waujen tahu Startup. lah. Startup. Saya punya startup sosial Bahkan media. jauh sebelum itu beliau nih memang suka broadcast, punya radio di rumah. Suka Waktu zaman SMP ya. SMP. Suka. Di rumah tuh ada SMP. break-break, Biasa, ada kita apalah punya- gitu. punya Radio, radio lah, punya amatir radio. kalau dulu mana bahasanya Terus break-break gitu. Setelah jadi PNS juga saya sempat bikin punya startup terkait dengan teknologi informasi. Kuningan Merch kalau dulu. Kuninganasri.com. Kuninganasri.com. Oh, Jadi sebelum Kuninganasri.com. sekarang sosial media ini ramai di Kuningan, saya sudah menginisiasi. Iya. Jadi perkembangan sosial media pada waktu itu ya Hanya Friendster apa belum ya? masih di bawah lah. Waktu trennya tren Twitter saya berangkat dari Twitter. Twitter. Kalau sekarang sudah berubah nama jadi X kan. X, betul. Ya, X setelah jadi Soalnya ini diakuisisi oleh Elon Musk. nggak salah soalnya beliau basicnya memang dari komputer. IT. Basicnya memang dari IT. Saya Jadi, itu memang menginisiasi itu mau bikin startup, bikin Kuningan Asri dari akun Twitter. Dulu kan trennya di kabupaten lain di setiap wilayah itu misalnya Info Bandung, Info Cirebon, Iya. dan sebagainya. Kami punya juga itu. Iya. Followers paling banyak lah satu Kuningan. ya. Satu Kuningan, makanya kami berkembang ke platform selain website gitu, platform website, Instagram juga video. Platform website kami sempat launching dan lain sebagainya, jadi punya media. Itu yang PR justru pada waktu, kalau sekarang sih sudah enak sebetulnya. Iya. Kalau dulu tuh kami Jaringan ya Pak? nah, karena kalau dulu itu waktu mau mulai menginisiasi itu ada PR-nya. Ada PR-nya apa? Kita memberikan dulu nih pemahaman kepada masyarakat, kepada pelaku usaha.
Iya betul. Pentingnya promosi di dunia digital. Digital. Kalau sekarang kan sudah orang-orang sudah tahu lah TikTok, Iya. sudah Instagram, sudah banyak Instagram, selebgram. Facebook. Kalau pada waktu itu kan belum ada namanya selebgram. Belum ada selebgram. Kita PR-nya itu memberikan edukasi. Edukasi kepada pelaku usaha, kepada instansi-instansi pemerintah bahwa memasarkan, memberikan informasi di dunia digital itu menguntungkan. Menguntungkan juga memang harus ya Pak zaman Iya. sekarang. Iya. Kalau saya kliennya sampai perbankan ada, kita kerjasama, dua pelaku usaha. Iya pernah ada event-event yang lumayan besar. Event, dulu kita tuh, ngadain ya. event. Itu sebetulnya cita-cita banyak, tapi terbentur oleh kesibukan dan berkeluarga. Akhirnya, Iya betul Pak. akhirnya ya sudahlah, tutup. Tapi sekarang serunya mulai rame. Mulai Yang rame. kuliner Ternyata. aja kan sekarang. Iya. Ternyata yang dulu dikerjakan sekarang banyak orang mengikuti gitu ya Iya, Pak. dulu itu banyak. Sebuah kebanggaan. Tapi ya old people ya, pemain lama gitu Pemain ya, masih lama. ada yang kenal. Ah, Masih iya, ada yang betul. kenal. Kan dulu panggilannya Mamang Oh, Puas, Mamang. Mamang Kuningan Asri. Itu salah. Beliau juga Nah, ini selain itu punya geng juga. Apa namanya tuh? The Brewok. Berapa Kalian bisa cerita sedikit tentang The Brewok? Jadi gini, kalau saya itu kalau dulu tentunya dulu senangnya membuat konsep. Membuat Konseptor. konseptor lah menginisiasi gitu, Iya, inisiasi. konseptor. Bikin apa sih tadi brand The Brewok, saya punya motor pengen custom tapi nggak mau sama dengan yang lain, bikinlah The Brewok gitu kan, bikin The Brewok. Itu kan jadi brand akhirnya. Keren. Kebetulan anggotanya memang pada punya Brewokan, Brewok. gitu kan. Kecuali saya nih. Termasuk Nggak ada, termasuk. nggak ada Udah Brewoknya. jadi brand, kita punya lini produksi terkait dengan Kaos, merchandise. ada merchandise. Sudah. Kita yang penting sudah dibikin, udah tinggalin. Dijalankan ya. Tinggal Dibikin, udah iya, siap iya. jalan nih. Iya, Oh, iya, jalan. tinggalin. Terus punya kopi juga. Kopi. Masih The Brewok, The Brew Oke gitu. The Brew Oke. Itu aja iseng-iseng ya, buat. Udah gitu ya nggak diseriusin, udah. Kebetulan kami juga salah satu yang mengikuti awal mula perkembangan kopi di Kuningan. Oh, iya. Dari munculnya Otaku ya. Otaku. Yang diinisiasi oleh AJJ ya kami memang dari awal itu sudah mengikuti gitu. Sampai sekarang sudah sangat semarak ya di Kuningan ini, Booming sudah sekali, banyak Pak, sekali kopi kedai-kedai mahal, yang kopi booming udah sekarang. harga kehitung ya Bang, ya? Iya. Kalau dulu mah kan siapa sih yang mau ngopi Kopi ya. rasanya pahit, harganya mahal 18.000. Coba bilang dibanding booming, Pak. dengan yang saset yang 1000-an dulu itu ya. Tapi perlahan ya dengan di kita ya banyak FOMO. Iya, FOMO gitu. Kan tren ini ikutin tren. Iya. Iya. oh. akhirnya Ya, marah-marah gitu. gitulah. FOMO lah. Anak muda Anak pasti muda tahu lah tahu. istilah FOMO. Tahu. Ya, anak Iya. FOMO. Tapi Jadi, ini Pak PLT betul. Contoh ya buat Gen Z, Auf ya. Sebenarnya tadi bukan hanya masalah IQ ya Pak Kasih Iya. PLT. Betul, adverse question tuh tadi yang Bapak bilang. Adverse kemampuan menjemput bola. Jadi kita betul-betul kreatif ya Pak ya. Sebelum orang lain ini kita harus sudah mulai maju. Gitu. Nah, iya, itu betul salah sih, itu satu sangat mungkin penting sih. masukan dari Pak PLT mungkin ya. Kita harus bergerak lebih ke depan. idenya gitu. harus Idenya harus lebih kreatif. terus menerus. Jadi jangan stuck di satu Nah, ide. gitu. Ketika mentok harus terus. Berarti kita Harus harus kreatif. bisa memberikan contoh untuk yang lain, bukan kita yang Bisa. mengikuti contoh seperti itu. Ya, jadi pionir juga mungkin lebih bagus Mencontoh ya, Pak. juga nggak apa-apa ya Mam. Nggak apa-apa. Jadi Ada istilah ATM. konsep ATM betul. Amati, tiru dan modifikasi. Modifikasi. iya, iya. Makanya tadi menjadi kreatif itu perlu dasar. Iya. Dasarnya apa? Pendidikan. Iya, betul. Jadi jangan berpikir bahwa usaha itu harus modal kita perlu modal tuh buat usaha aja. Investasi hanya buat tapi tadi misalnya buat bikin usaha investasi gitu. Tapi investasi yang tidak pernah gagal, investasi yang paling menguntungkan itu investasi di pendidikan. Iya. Gitu, di pendidikan, di sekolah. Investasi berapapun kita tidak akan pernah rugi. Rugi. Ilmu itu nggak akan usang. Tapi apakah menjamin misalnya kita sekolah tinggi-tinggi kuliah itu menjamin hidup kita? Memang belum tentu. Tapi memberikan kita banyak pilihan. Nah, betul. Nih, misalnya kuliah. Apakah orang kuliah pengangguran sarjana? Banyak. Banyak. Tapi membuka banyak peluang. Ya, kalau kita lulusan SMA nih, Iya. konsep kalau kita SMA berbeda dengan orang sarjana misalnya. Pilihan-pilihan itu lebih banyak, menambah-nambah opsi. Iya. Makanya pendidikan, investasi di pendidikan tidak akan rugi. Misalnya sekarang Alpia stuck misalnya nggak lulus aliyah misalnya tidak melanjutkan. Berbeda dengan Alpia ketika lulus S1. Iya, pasti sih. Lulus pasti. S1, Terasa lulus sarjana, berbedanya. pilihan opsi hidup tuh lebih banyak. Iya, betul. Mindset juga pasti berbeda. Iya. Berbeda. Tadi kan ada peluangnya pasti lebih berbeda dengan misalnya yang kita lulusan sarjana. Menjamin hidup lebih baik,
kuliah belum tentu memang. Tentu, betul. Secara ekonomi memang belum tentu menjamin hidup layak, tapi memberikan banyak kita pilihan-pilihan hidup. Peluangnya Peluang. lebih Ya. besar. Sekarang kalau lulusan SMA ingin jadi guru PNS gitu kan tidak bisa. Syaratnya sudah harus S1. Itu kan sudah jelas pilihannya. Tapi misalnya sarjana ingin jualan kopi bisa. Anak SMA jualan kopi bisa. Nah, gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang memang tidak bisa dicapai ketika kita stuck pendidikan di satu fase. Gitu. Makanya investasi di pendidikan ini sangat luar biasa. Nggak akan rugi, sangat menguntungkan. Ya, kadang-kadang orang tua ada yang menganggap biaya pendidikan itu adalah biaya kos, jadi sehingga orang tua tuh terbebani, wah gimana nih sekolah mahal, padahal kalau kita menyadari segi manfaatnya itu kan itu ibaratnya kita investasi ya. Kalau misalnya kita Investasi jangka panjang mindsetnya adalah investasi, saya kira tidak akan terlalu menjadi hal yang Beban memberatkan, gitu ya. saya kira seperti itu. Memang ROI, istilahnya ROI, return of investment memang nggak kelihatan ketika pendidikan, nggak kelihatan. Banyak kita yang nggak tahu nilai berarti apa namanya investmentnya bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk value tadi yang tanpa kita sadari. Itu hasil gemblengan pendidikan gitu, yang nggak ternilai dengan uang kan gitu. Ternyata kita lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih jujur. Itu kan nggak bisa dinilai dengan uang, tapi itu hanya bisa dirasakan. Lewat pendidikan, lewat terbiasa mengerjakan tugas-tugas tersebut, Nah, itu. mungkin value akan mulai terbangun seperti itu ya, tanpa kita sadari sebetulnya. Iya. Kalau masih sekolah segini mah kayak sama, tapi nanti kalau udah lulus ya baru kelihatan. Nah, yang namanya bintang kalau di langit kan semua banyak tuh bintang ya, tapi kalau bintangnya satu di sana ya kayak bintang kejora satu kelihatan bersinar kan. Makanya ketika gitu. terutama Alfia lagi sekolah ya, jadi sebisa mungkin manfaatkan waktu yang ada ketika bersekolah. Mungkin secara kuantitas jumlah waktu antara siswa dan siswa lain kan sama ya, 3 tahun misalnya ya ambil, itu akan berbeda ketika misalnya siswa yang hanya belajar pulang ya, dengan siswa yang belajar kemudian ada aktivitas, entah itu ekskul, entah itu kelompok belajar, entah itu apapun lah, ada aktivitas lain. Saya kira itu nanti di outputnya ketika kelulus itu akan berbeda secara karakternya, secara perilakunya, karena yang lebih banyak yang banyak aktivitasnya itu mereka sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan, terbiasa dengan disiplin, hal-hal yang tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, seperti itu. Dan orang-orang yang berhasil juga ya, saya kira orang-orang yang justru yang di sekolahnya tuh tidak mau diam gitu. Bisa aja satu anak ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3, tapi bisa saja ketika keluar si anak itu kalah dengan anak yang biasa saja, cuman dia punya koneksi banyak, dia punya yang sering bersosialisasi itu, ya. saya kira itu bisa menjadi nilai tambah yang Choice ya, sebenarnya choice itu pilihan ya. Cuman tinggal pilih yang baik. Iya, gitu. pastinya. Jadi PR sebetulnya tadi ya terkait dengan pendidikan, PR kita di Kabupaten Kuningan itu kan sekarang Kabupaten Kuningan ada Satgas, udah apa nih timnya, tim percepatan menuju Kuningan, menuju Kabupaten Pendidikan. PR kita kan masih di lamanya siswa belajar, lamanya anak belajar. Poin antara di 7 dan 8. Ya, itu tuh lamanya cuma 7 sampai 8 tahun rata-rata di Kabupaten Kuningan, itu kan menjadi PR. Ya. Alfia nih sekarang sudah kelas berapa nih? 11 tuh. Ini salah satunya bisa menaikkan nih. Karena sudah 11 tahun nih belajar. Yang ini kan rata-rata Kuningan 7 sampai 8. Itu miris lah, mengkhawatirkan. Makanya tadi belum banyak kesadaran warga terkait dengan bahwa pendidikan itu adalah sebuah investasi. Tapi mungkin kaitannya juga dengan ekonomi juga mungkin ya. Iya, Ada padahal enggak kan? sebetulnya ya tadi masalah prioritas belum punya. Padahal akses pendidikan sekarang sudah lebih mudah. Pendidikan dasar. Iya. Kan kalau 7 sampai 8 berarti pendidikan dasar belum tuntas. Kan pendidikan dasar sampai 9 tahun. 9 tahun. Ya, 7 8 kan pendidikan dasar enggak tuntas. Berarti putus sekolah di SMP. Atau malah tidak meneruskan ke SMP lulus SD. Padahal kan akses pendidikan untuk pendidikan dasar itu lebih mudah. Nah, pendidikan menengah juga sebetulnya sudah sangat mudah lah. Padahal sekarang kan dari segi pembiayaan kan sudah ada BOS ya. Jadi istilahnya siswa tuh tinggal datang aja gitu ya. Tinggal ada maunya aja. Beda dengan kita zaman dulu kan harus ada pendaftaran lah, ada SPP sekarang segala banyak macam lah. sudah rata-rata gratis. Gratis ya. Gratis, apalagi kalau yang di negeri khususnya yang di negeri. Untuk yang tidak mampu ada ada KIP, PIP. itu kan sudah ada bantuan.
Kan kuliah pun sekarang ada KIP, Pak. Iya. Tinggal kemauannya aja sih sebenarnya anak-anak sekarang tuh. Tinggal maunya aja lah. Maunya aja. Maunya aja. Tuh. Kalau kita mah Maunya. dulu mau tapi susah ya. Iya. Kalau sekarang sekarang harus mau terus mudah, semangat. cuman Alfi. maunya. Ya, S1 sekarang di Kuningan banyak kampus bertebaran. Dulu kan nggak ada ya. Iya, kalau dulu Mau saya kuliah harus jauh. keluar kota. Uniku juga pas zaman saya gitu. Dulu kan Dulu saya harus keluar kota. pas untuk- keluar kota untuk kebanyakan ke Bandung, S1 gitu. Cirebon, Jakarta, Jogja. Fasilitas sudah banyak, tinggal maunya. Tinggal sebenarnya. maunya. Iya, betul. Tinggal maunya. Tapi saya rasa dengan kemajuan teknologi saat ini sangat membantu sih, terutama di kegiatan pembelajaran. Saya merasa ketika belajar biasa seperti hanya membaca atau guru menerangkan itu boring sekali Iya, ya. betul. Dan saya sangat mendukung kurikulum Merdeka, di mana mereka itu murid-murid dituntut untuk memprestasikan sesuatu, Iya, betul. membuat PowerPoint dengan tema-tema yang menarik, itu tuh sangat membantu gitu. Bahkan kalau bisa gitu ya, saya inginnya pembelajaran tuh lebih mengutamakan kita yang menjelaskan tapi menggunakan PowerPoint supaya oh ini menarik loh. Betul. Jadi ada apa Ada ya? Ada audio gambaran, visual, ada iya audio visual. Tidak visual hanya- seperti itu. Karena itu tuh daya ingatnya itu akan jauh lebih panjang menurut saya dibandingkan yang hanya berbicara saja. Lebih seperti nempel ya. itu. Nah, ini masalah. Oh ya, informasi nih bahwa Gimana, Pak? baru ingat Alpia juga ini sebagai duta moderasi. Kemarin terpilih sebagai duta sebagai duta moderasi. moderasi, Pak. Moderasi ya. Duta moderasi Jadi ya gitu, beragama. kalau di Kementerian Agama sekarang lagi tren itu tadi kurikulum merdeka. Iya. Moderasi. Moderasi. Sekarang di kurikulum merdeka ini moderasi itu harus diinsersi. Iya. Iya. Harus dimasukkan Dimasukkan. pemahaman tentang moderasi beragama itu di kurikulum merdeka. Di setiap mata pelajaran. Jadi guru itu harus menginsersi moderasi agama kepada mata pelajaran. Bagus Itu sih, ya, bagus sih, Harus sangat harus ada. Harus ada. Penyampaian materi terkait dengan moderasi beragama. Bahkan seharusnya harus bisa direalisasikan oleh semuanya ya. Iya, jelas lah itu, jelas. Ini kan Cigugur kan sudah tren. Udah ya, jelas, Pak. Udah viral lah. Iya. Terkenal. Terkenal. Kemarin kan KKN moderasi, tuan rumahnya di Cigugur. Ada Dari kampung semua PT. moderasi juga kan ya? Kampung moderasi cukup. Kemarin saya hadir di launching pembukaan KKN moderasi di PT KIN, PT KIN se-Indonesia. Se-Indonesia. Tuan rumahnya itu di Kuningan, di Cigugur. Cigugur. Inisiatornya UIN Bandung. Dari UIN Bandung itu apa rektor-rektor UIN se-Indonesia kumpul semua di sini. Sekarang lagi KKN moderasi dari Papua, dari Ya mana. memang Ciugur kan istilahnya miniatur dari Indonesia soalnya ya. betul. Di sini berbagai macam Agama, agama, ras, gitu ya. kebudayaan tuh memang di sini Terasa beragam sekali sekali ya. Cigugur beragam. ya. Alhamdulillah kita sampai saat ini kan rukun-rukun aja. Jadi memang moderasi di kita tuh tidak hanya sebatas teori atau ucapan, memang sudah terjadi di kalau di Sudah Ciugur tuh. terjadi, sudah ada diaplikasikan terpupuk sejak dulu bahkan dari ya, dulu, Pak Kaur iya. mungkin. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan kemarin di sini di acara PKB ini, Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan yang program blok keren, saya diminta menyampaikan materi tentang moderasi Moderasi, beragama. iya. Saya kira menyampaikan moderasi beragama, ya kebetulan saya pernah berada di posisi waktu kuliah pernah saya di posisi Oh iya, minoritas. bener. Saya waktu itu kuliah di Universitas Katolik. Parahyangan. Parahyangan, Bandung. Universitas Katolik Parahyangan. Biasa kan ya? Saya jadi minoritas di sana. Coba. Bagaimana terjadi apa tadi moderasi dan lain Moderasi, sebagainya itu betul. terjadi Sudah ada mengalami kerukunan. beliau itu sudah. Cuman sekarang kan pada dasarnya di Indonesia itu ya terjadi kerukunan, ada Iya. kerukunan moderasi, cuman karena ada yang tadi ada ingin menggoncang lah, Iya, ada stabilitas oknum-oknum politik, tertentu keamanan. gitu ya. Jadi mulai isu-isu itu muncul, isu-isu dibentur-benturkan Iya, lah, betul. konflik-konflik horizontal dibenturkan. dimunculkan perbedaan-perbedaannya ya. Dimunculkan. Iya, Padahal kan kalau- Makanya diangkatlah istilah moderasi ini ya, Pak ya. Iya, kalau dulu kan ya kita moderat. kami juga waktu di Moderat. sekolah juga ya di SMP SMA juga kan banyak teman-teman kita yang Iya, non yang muslim. non muslim juga banyak, tapi Banyak. kita tetap sama-sama gitu. Saya Nggak pernah pengalaman membicarakan hal-hal yang berbeda. jadi mayoritas, jadi minoritas Minoritas. mengalami langsung. Iya. Kita sudah ya memang rukun aja. Sudah biasa. Pemahaman agama moderat. saling menghargai ketika beribadah segala macam itu sudah Moderat lah, sudah tidak biasa. ada. Karena moderasi kan berada di tengah ya. Jadi pemahaman Iya. agamanya bertengah, di tengah-tengah Tidak gitu, ekstrem moderat. kanan, tidak ekstrem ekstrem kiri. kiri, begitu. Ya semuanya di kondisinya sebetulnya seperti itu. Iya. Tidak ada apa namanya? Dulu waktu kuliah tidak ada kok yang apa namanya? Rasis itu ya? Yang Rasis. rasis, yang apa nggak ada. Semuanya pakai jalur tengah gitu. Enggak, akhirnya nggak ada istilah bullying di sekolah tuh seperti itu mungkin ya, Pak. bullyingnya mungkin dalam
hal yang lain. Hal yang Ya, lain. jadi ada sih tetap namanya juga Itu nggak susah susah. Namanya Cuma juga- makanya lebih diintens untuk pencegahan sekarang, anti perundungan. Sekolah ramah anak kan mungkin Ya, diangkat. ramah anak. Dan memang sebenarnya ramah anak sudah ramah anak, cuman diangkat untuk mengingatkan. Mungkin ya moderasi sebenarnya sudah moderasi, cuman kita angkat kembali Jadi karena ramah kita anaknya detailnya gini nih, kalau di meja di sekolah itu tidak boleh ada yang tajam. tajam. Tidak boleh tajam di meja. Ini kan Nah, ini melengkung udah- ini sudah masuk kategori sekali. ramah anak. tidak membahayakan ya. Tidak membahayakan. Iya. Itu dari segi sarana mungkin ya Pak. Ya, terus ketika ada misalnya ini Pak Kaur lagi banyak program ini membangun di sekolahnya, Iya. bangun WC, ramah anak nih tidak ada bangunan, sisa-sisa bangunan yang Ya, Berserakan. yang masyarakat. yang membahayakan itu kan setelah P3 ya. Ya sudah sangat ramah anak kayaknya. Kalau ya. dulu sekolah kita ramah nggak sih? Apa? Kalau dulu sekolah kita ramah nggak sih waktu SMA? Sekolah suka dibentak-bentak gitu ya sama kakak kelas. Iya. Itu masuk program ramah anak bukan sih? Ya, itu kan karena Itu beda lagi itu ya? Beda lagi. Beda lagi Beda zaman ya. Tapi kan itu yang membentuk kita sekarang. Betul, beda zaman ya Pak ya. Yang Iya, enggak, disiplin. dulu mungkin. kita waktu kita menjalaninya berat. Berat. Tapi itu yang membentuk kita sekarang di sini. Iya. Ditempa dulu kalau dulu Iya. tuh. Apalagi waktu kita posisi kelas 1 ya. Iya. Pokoknya tekanan dari sana sini. Jadi Di kakak kuat kelas, mental ya, dari- kuat lahir batin. Pokoknya lah. Tapi setelah keluar dari itu, ketika kita menghadapi ospek ya di fakultas atau di universitas, itu menjadi hal yang biasa aja, cetek. Mungkin bagi orang lain, waduh ospek berat-berat. Beratnya di sekolah ya gitu. Ini manaon itu lah. Malah kita yang jadi lucu gitu, karena kita sudah terbiasa dengan hal. Ya sebenarnya beban hidup apalagi ya Pak Kaur. Tapi kalau sekarang beda zaman. Harus kuat mental, Kalau sekarang beda zaman. ya, ya. intinya. Jadi kan tadi gitu. Alpia berbicara tentang kurikulum merdeka, Merdeka, lebih menyenangkan ya. Iya. Lebih menyenangkan ya. Betul, sebetulnya tujuan kurikulum merdeka itu membentuk tujuan utamanya itu membentuk karakter peserta didik. Tujuan utama tadi ke value sebetulnya kenapa adanya kurikulum merdeka. Makanya nih ya, bukan hanya terkait dengan akademis, kita punya juga tadi P5RA. Iya, P5RA betul. kan sudah jelas itu P5RA itu arahnya ke pengembangan karakter. Iya. Karakter peserta didik, penguatan nilai tadi, penguatan value itu adanya di P5. Kalau kita ada RA-nya. RA-nya rahmatan Iya, lil alamin. Rahmatan lil alamin Rahmatan lil alamin, P5RA oke. gitu. Itu tujuannya ke sana. Dan lebih kalau lihat tadi sekarang trennya kan kurikulum ya, kurikulum baru di Kementerian Agama moderasi kurikulum. Ya memang kurikulum yang cocok untuk Indonesia saat ini ya kurikulum Belum merdeka. merdeka. Iya betul. Kalau toh kurikulum ganti menteri ganti kebijakan ya itu ikutin saja karena harus adaptif. Iya, Kurikulum betul. itu harus adaptif dan pasti dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nggak bisa kaku. Iya. Kan terakhir kurikulum 13 Kurtilas usianya sudah berapa tahun nih? Belum tentu cocok juga ya Belum ketika tentu diterapkan cocok dengan dengan kondisi anak-anak sekarang. Gitu. Sekarang kan gitu trennya di kurikulum merdeka itu ada diferensiasi dan P5RA. Iya betul. Salah satu tujuan utamanya apa? Pemenuhan hak-hak peserta didik. Iya betul. Ya. Terasa sangat terasa sih. kan? Benar. Jadi nanti tidak ada. Jadi anak yang memang ketinggalan dan anak yang sudah duluan itu perlakuannya pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Itu namanya diferensiasi. Diferensiasi dibedakan. Iya. Jadi treatmentnya beda. Jadi ibaratnya nih, kalau kita ya. ibaratnya saya kalau menyampaikan ibaratnya kurikulum merdeka itu diferensiasi itu seperti daging. Kalau anak-anak bisa disampaikan daging kurban. Kita suka bagi atau beli ke pasar daging. Ya. Ada daging kelas 1, ada daging kelas 2, ada daging Kelas kelas 3. 3. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau tanpa diferensiasi tadi, daging-daging itu kita masak barengan. Dengan cara masak yang sama, dengan bumbu yang Bumbu yang sama. sama. Disajikanlah di rumah. Beda, Pak. Beda. Anak pertama, daging teh empuk ketika makan. Anak kedua, gening lihat ini. Kok lihat daging ini alot ketika Alot, dimakan. Nah itu karena cara dagingnya Perlakuannya berbeda, cara masaknya Sama. bumbunya sama, hasilnya Beda. Itulah kalau anak-anak inputnya beda, kemampuan anak itu beda. Kalau kita pakai kurikulum yang lama, cara masaknya sama, cara gorengnya sama, apakah hasilnya akan sama? Berbeda. Beda. Makanya diferensiasi itu klasifikasikan. Anak-anak, ini mah dagingnya iga cocok dibakar misalnya. Ini khas dalam misalnya cocok dibikin rendang. Ya. Jadinya apa? Semua masakan enak. Nah, tujuannya apa? Masakannya enak. Caranya apa? Caranya masaknya berbeda. Itulah kita simpelkan ya untuk diferensiasi itu. Beda anak, beda cara masak. Beda anak, beda cara mengajar. Pengetahuan baru nih untuk Bapak Ibu guru ya. Nanti Jadi nonton ya di sini. anak itu diibaratkan daging. Betul. Tapi memang harus seperti itu Pak Kaur, memang betul ya. Apalagi
Ini kalau kita lihat ya yang dirasakan gitu. Kadang-kadang memang kemampuan anak-anak itu beda-beda. Si A seperti ini, si B Betul, perlakuannya harus betul. seperti ini. Kita samakan, memang nggak bisa Pak Kahur. Ya. Kadang-kadang mentok nantinya. Pasti ada yang kelebihan di bidang ini, Iya, gitu. ada yang kekurangan di bidang ini. Pasti. Semua itu saya kira Ya, plus bintang ya. minus, ya. Semua itu bintang Pak. Iya. Cuma dalam hal apa dia bisa gitu. Ya. Karena memang kecerdasan hal tuh tertentu. berbeda-beda Iya, ya. semua orang itu bintang, semua anak itu bintang, betul. Iya. Kalau dulu kan misalnya anak nggak bisa matematika, oh kamu mau bodoh gitu ya. Nah, harus Ini nggak harus belum seperti tentu. itu ya Pak. Barangkali di ekonomi dia bagus ya. Iya. Kan gitu ya. Seninya mungkin bagus. Iya. Keseniannya bagus. Seninya bagus. Itu makanya perlu tadi assessment, Iya. assessment awal terkait dengan penentuan tadi. Apa namanya? Bukan kompetensi, istilahnya apa? Potensi anak. Potensi, Nah, ya. potensi anak kan berbeda-beda. Iya. Gitu. Tinggal tadi cara masaknya. Nah, itu. Iya. Nah gitu gimana Alfia? Gen Z-nya jelas ya? Jelas, Dapat sangat motivasi? membantu. Semoga yang menonton juga ya termotivasi dan paham apa yang disampaikan oleh kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, saya ingin bertanya lagi gitu ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi Gen Z? Nah, Pak. Pesan apa ya? Oh, saya nggak nyiapin pesan nih. Pesan mie ayam. Tapi ya, Pak, yang pasti ini tadi saya juga mengutip tadi lagi scroll Instagram. Ada perkataan bagus. Yang pasti ketika kita hidup, kita hanya ada 2 hari kita tidak bisa melakukan apa-apa. 2 hari. 2 hari selama kita hidup kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hari kemarin dan hari esok. Ya. Jadi jangan mengulang, jangan menyesali hari kemarin dan jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi masa depan. Luar biasa. Mantap, Jadi- mantap. Ya, fokuskan kepada hari Hari ini. ini. Ya, Berikan yang terbaik untuk Berikan hari yang terbaik ini. untuk hari ini. Itu Alfia. Karena hari esok belum tentu ada. Kalhonaho kalau kasarukan tuh. Gimana Alfia? Alhamdulillah pesannya itu sangat bagus sekali ya, perlu diingat juga buat semua penonton ya. Semoga kita dapat melakukan hal yang lebih baik dari kemarin dan jangan menyesali, betul ya, jangan menyesali apapun yang udah terjadi, baik itu yang hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak. Intinya fokus saja pada hari ini, lakukan yang terbaik untuk hari ini. Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Luar biasa ya. Perbincangan kita hari ini sangat berbobot ya, tidak menyangka gitu. Selain yang ya lah bobot ya. Bobot-bobotnya juga. Berbobot besar. Ya, betul. Tidak hanya ya, tampak luarnya tapi dalamnya juga saya Tampaknya kira. luar biasa sekali. Terima kasih sekali nih buat Bapak narasumber, memang luar Narasumber, biasa. ya, betul. Gimana tutup aja Alfia? Ya sudah, terima kasih ya untuk Pak Iman, Pak Uci, dan Pak Rian atas waktunya. Terima kasih juga untuk para penonton. Nah, semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat. Kita lanjutkan, semoga di konten selanjutnya ya dapat Ya, menghasilkan mudah-mudahan konten yang lagi ya. menarik lagi Amin. di podcast Mansaku ini. Jangan lupa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dan komen ya. share. Ya, share Share supaya juga. viral. Subrek. Subrek jangan lupa. Baik, kalau begitu cukup sekian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila adalah salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.